Sebelum dimulainya presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota pada kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Hanifatus Sania sebagai moderator dan ada Anisatul Afifah sebagai pemateri pertama dan ada juga Kak Kutsia sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kepada pemateri pertama, yaitu Kak Anisatul Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan memaparkan tentang bahasa Arab dan keberagaman lahjahnya. Jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya itu masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula tanpa memunculkan dialek-dialek atau amiyah. Lahjah menurut bahasa seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab adalah gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakannya. Jadi dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah ini berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari makna di atas bisa dipahami bahwa dialek itu merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan dan lebih mudah diujarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dialek biasa menjadi ciri khas bagi seseorang atau suatu komunitas bahasa tertentu. Adapun secara istilah, lahjah adalah dialek atau variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu daerah dengan variasi yang berbeda-beda dalam bahasa. Sejumlah kata dan gramatiknya. Adapun Daud mengartikan lahjah dalam dialek yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya dalam suatu bahasa karena masing-masing itu memiliki ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum. Sebagai bahasa bersama atau umum, bahasa Arab ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Bahasa Arab Fusha yaitu bahasa Arab formal yang mengikuti kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha ini berasal dari salah satu dialek pemenang. Satu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada yaitu dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini didukung oleh banyak faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri. Sehingga dengan banyak pendukung ini, dialek Quraisy ini tersebar luas, banyak dipergunakan oleh semua golongan dan mempengaruhi serta mengalahkan pamor dialek-dialek lainnya yang sering disebut bahasa Arab Amiyah. Sedangkan bahasa Arab Amiyah yaitu bahasa Arab non-formal, contohnya kalimat tusbihu ala khair. Dalam bahasa Fusha ini dibaca tusbihu ala khair, sedangkan dalam bahasa Amiyah itu dibaca tisbah ala khair. Adapun fenomena kemunduran penggunaan bahasa Arab Fusha ini menjadi kesempatan bagi suatu golongan untuk menghancurkan agama Islam. Pada awal abad 20, terdapat seruan untuk menggantikan bahasa Arab Fusha dengan Amiyah bergaung di Mesir dengan awal pencitraan bahwa bahasa Arab ini sangat sulit dipelajari. Tujuan tersebut untuk menjauhkan Muslim dari Al-Quran dan Sunnah sehingga tak jarang muncul perdebatan pro dan kontra dengan adanya bahasa Arab Amiyah. Hal ini dijadikan alasan bagi orang yang tidak setuju dengan adanya bahasa Arab Amiyah karena mereka khawatir terhadap kurangnya pemahaman orang-orang Islam terhadap sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun faktor penyebab keberagaman bahasa antara lain yang pertama lingkungan, yang kedua jauhnya tempat tinggal,
Yang ketiga, sarana-sarana kehidupan. Yang keempat, perbedaan dunia yang dilihat. Yang kelima, perbedaan cara memahami dan berbicara. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman lahjah. Ragam lahjah dalam bahasa Arab ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor geografis dan asimilasi budaya yang melazimkan adanya perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh asas kebutuhan antar bangsa Arab dan bangsa lain di dunia. Karena seiring dengan meluasnya agama Islam ke seluruh dunia, merupakan sebuah konsekuensi logis bahasa Arab sebagai bahasa sumber agama juga meluas ke seluruh dunia. Yang kedua, faktor ekonomi yang melazimkan penggunaan bahasa Arab ini sebagai bahasa komunikasi perekonomian bangsa Arab dengan bangsa lain yang kemudian menyebabkan perkembangan bahasa Arab dalam aspek serapan bahasa asing. Yang ketiga, faktor sosial masyarakat seperti imigrasi, ketenagaan kerja, dan tujuan keagamaan seperti ibadah haji dan umrah. Sedangkan aspek pendidikan, bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa pengantar dalam institusi pendidikan di Timur Tengah. Nah, hal ini menjadi faktor keterpakaian bahasa Arab bagi penutur asing yang mengenyam pendidikan di wilayah tersebut. Cukup baik. Selanjutnya, pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada Kak Anisatul Afifah selaku pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Kak Kutsiah. Kepadanya kami persilakan. Dari pengaturannya coba. Dari Ya baik, Kak, suara saya terdengar jelas nggak? terdengar Kak, jelas. Ya. Lahja Quraisy mendominasi lahja dalam Al-Quran. Lahja adalah bahasa kolektif yang digunakan orang Arab pada zaman dahulu untuk merangkai pidato yang menggugah dan menguntai syair-syair yang indah. Mereka mengistilahkan bahasa yang dipakai bersama tersebut dengan istilah lahja fushah. Sesekali lahjah ini juga disebut dengan lahjah Quraisy. Kepada seorang nabi akhir zaman yang berasal dari suku Quraisy pula diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan sebagai peneliti menamakan lahjah ini dengan istilah Quraisyiyah. Lahjah fusah ini juga sudah tertanam dalam jiwa para salaf sebagai lahjah Quraisy, karena sefasih-fasih penutur bahasa Arab adalah orang Quraisy. Bahasa Quraisy yang luas dan berlimpah. Bahasa Arab suku Quraisy sangat terhormat dan kaya akan materinya, dan terhindar dari aib-aib. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene sebagai Quraisy dan berbahasa Arab. Al-Quran hadir di mana bahasa Arab dalam puncak kematangan. Tentu saja kitab suci ini ada bersamaan dengan datangnya Islam sebagai agama yang menandakan berakhirnya masa jahiliyah. Pada saat itu orang-orang Arab sudah lama memiliki tradisi syair atau cipta puisi secara langsung non-verbal. Pembacaan puisi disajikan dengan model kompetisi antar sastrawan dari berbagai kabilah. Masing-masing sastrawan tersebut membanggakan kabilahnya dengan fanatisme tinggi. Namun demikian, penggunaan bahasa Arab mengalahkan fanatisme terhadap kabilahnya dalam hal pembuatan syair. Meskipun kabilah mereka mempunyai dialek atau lahjah sendiri, tetapi bahasa Arab yang sesungguhnya didominasi oleh lahjah Quraisy ini menjadi pilihan bersama sebagai persatuan. Lahjah selain lahjah Quraisy. Orang Arab mempunyai aneka ragam lahjah atau dialek yang timbul dari fitrah mereka dalam langgam suara dan huruf-huruf sebagaimana diterangkan secara
komprehensif dalam kitab-kitab sastra. Setiap kabilah mempunyai irama sendiri dalam mengucapkan kata-kata yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah lain. Namun, kaum Quraisy mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan bahasa mereka lebih unggul di antara cabang-cabang bahasa Arab lainnya. Yang antara lain karena tugas mereka menjaga Baitullah, menjamu para jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, dan menguasai perdagangan. Oleh sebab itu, semua suku bangsa Arab menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa induk bagi bahasa-bahasa mereka, karena adanya karakteristik tersebut. Dengan demikian, wajarlah jika Al-Quran diturunkan dalam logat Quraisy, karena Rasulullah SAW yang Quraisy pula untuk mempersatukan bangsa Arab dan mewujudkan kemukjizatan Al-Quran ketika mereka gagal mendatangkan satu surah yang seperti Al-Quran. Apabila orang Arab berbeda lahja dalam pengungkapan sesuatu makna dengan perbedaan tertentu, maka Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan makna kemukjizatannya karena ia mencakup semua huruf dan wajah qiraat pilihan di antaranya lahja-lahja itu. Dan ini merupakan salah satu sebab yang memudahkan mereka untuk membaca, menghafal, dan memahaminya. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan 7 huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Mengutip dari pendapat ulama tentang penafsiran sab'atu ahruf, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf iyad adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Al-Quran dengan nama Quran yang diturunkan. Dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa paling fasih di antara kalangan bahasa Arab. Meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy, sedang sebagian yang lain dalam bahasa Huzail, Sakif, Hawazin, Kinanah, Tamim, atau Yaman. Karena itu, maka secara keseluruhan Quran mencakup ketujuh macam bahasa tersebut. Secara kronolog bahasa Arab terbagi atas 3 zaman, yaitu masa sebelum datangnya Islam, pada masa Islam, dan masa modern. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab umumnya menggunakan dialek Badui kuno, yaitu dialek Hijaz, Tamim, Huzail, dan Tai. Macam-macam lahjah atau dialek utama di Arab antara lain. Yang pertama, dialek Mesir, yakni dipakai oleh sekitar 76 juta rakyat Mesir. Yang kedua, dialek Maghribi, dipakai oleh sekitar 20 juta rakyat Afrika Utara. Yang ketiga, dialek Levantine, disebut juga dialek Syam, yang dipakai di Syria, Palestina, Lebanon, dan gereja Maronit Siprus. Yang keempat, dialek Irak. Dialek Irak ini mempunyai perbedaan khusus, yakni perbedaan dialek di utara dan selatan Irak. Yang kelima, dialek Arab Timur, dipakai di Oman, di Arab Saudi, dan di Irak bagian barat. Yang keenam, dialek Teluk, dipakai di daerah Teluk, yakni di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Yang ketujuh, Hasnia, dipakai di Mauritania dan Sahara Barat. Yang kedelapan, dialek Sudan, dipakai di Sudan dan sembilan, dialek Hijazi, dipakai di daerah barat dan utama Arab Saudi.
dipakai di daerah barat dan utara Arab Saudi dan timur Jordania. 10. Dialek Najd dipakai di Najd, Arab Saudi. 11. Dialek Yamani dipakai di Yaman. 12. Dialek Andalus dipakai di Andalus sampai abad ke-17. 13. Dialek Sisilia dipakai di Sisilia. Lahjah yang sering digunakan yakni yang pertama lahjah al-Kishkishah, lahjah al-Kishkishah, yakni bentuk perubahan kaf khitab muannas dalam waqaf menjadi shin. Misalnya kata biki dibaca bikash dan kata alaiki dibaca alaikash. Lahjah semacam ini hanya digunakan pada saat waqaf. Selain itu, ada juga yang menggunakan pada saat wasol dengan cara tidak menyebutkan kaf khitab dan mengkasrahkannya ketika wasol dan mensukunkannya pada saat waqaf. Misalnya kata alaiki dibaca alaishi ketika wasol dan dibaca alaish ketika waqaf. Penggunaan lahjah semacam ini hanya ditemukan pada kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Yang kedua, lahjah al-Kaskasah, yakni perubahan kaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas. Kata minka dibaca minkas. Istilah al-Kaskasah merupakan wujud perubahan bacaan kaf khitab menjadi sin. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Yang ketiga, lahjah al-An'anah, yakni perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya, kata aslama yang berarti masuk Islam berubah menjadi aslama dengan makna yang sama. Kata akala yang berarti makan berubah menjadi akala dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Tamim, bahasa Qais, Asad, dan Mesir. Yang keempat, lahjah al-Fahfahah, yakni perubahan ha menjadi ain. Misalnya kata tahtahu yang berarti menggerakkan berubah menjadi ta'ta'ahu dengan makna yang sama. Kata harisah yang berarti penjaga berubah menjadi arisah dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Huzail. Yang kelima, lahjah al-Wakm, yakni perubahan harokat kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokat kasroh. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Kata bikum berubah menjadi bikim dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Rabi'ah dan bahasa Qalb. Yang keenam, lahjah al-Wahm adalah perubahan harokat ha menjadi kasrah apabila tidak didahului huruf ya atau harokat kasrah. Misalnya kata anhum berubah menjadi anhim dengan makna yang sama. Kata minhum berubah menjadi minhim dengan makna yang sama pula. Lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Rabi'ah dan bahasa Qalb. Yang ketujuh, lahjah al-Ajah, yakni perubahan ya musyaddadah atau bertasydid yang terletak di akhir kata menjadi jim. Misalnya kata tamimi, double huruf ya yang berarti orang yang berasal dari suku Tamim, berubah menjadi tamimij dengan makna yang sama. Contoh lain adalah kata Makassari yang berarti orang yang berasal dan atau bersuku Makassar, berubah menjadi Makassarij dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini menurut
As-Suyuti hanya ditemukan pada bahasa Qad'ah. 8. Lahjah al-istinta', yakni perubahan ain sukun yang terletak di tengah-tengah kata menjadi nun. Misalnya, a'ta, yang berarti memberi, berubah menjadi anta, dengan makna yang sama. Contoh lain, kata a'la yang berarti lebih tinggi berubah menjadi anla, dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Sa'ad bin Bakar, Huzail, Qais, dan Al-Ansari. Yang kesembilan, lahjah al-watam, yakni perubahan huruf sin yang terletak di akhir kata menjadi ta. Misalnya kata annas yang berarti manusia berubah bentuk menjadi annat dengan makna yang sama. Contoh kata lain yakni al-hamaz yang berarti kelompok pejuang atau pahlawan, berubah bentuk menjadi al-hamad dengan makna yang sama. Perubahan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Yaman. Yang ke-10, lahjah lahjah asy-syanah, yakni perubahan huruf kaf yang terletak di akhir kata menjadi shin. Misalnya kata labbaika yang berarti aku memenuhi panggilanmu, berubah bentuk menjadi labbaisha dengan makna yang sama. Contoh kata lain yakni ra'aituka yang berarti aku telah melihatmu, berubah bentuk menjadi ra'aitusya dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Yaman. Yang ke-11, lahjah al-lakhlahaniyah, yakni salah satu bentuk dialek Arab yang ditemukan atau dinisbatkan dalam bahasa Arab suku Syahr dan Oman. Dalam dialek ini mereka membuang hamzah pada alif dalam hal penulisannya. Misalnya masya, mim alif, shin alif. Sedangkan yang mereka maksudkan masya, mim alif, shin alif plus hamzah. Yang ke-12, lahjah at-tadajju, yakni masdar tadajju fil amri, yang artinya menunda-nunda dan tidak mengerjakan sesuatu. Penamaan ini ditujukan kepada kabilah Qais. Yang ke-13, lahjah ar-ruttah, yakni tergesa-gesa dan cepat dalam bercakap. Penamaan ini dinisbatkan kepada penduduk Irak. Yang ke-14, lahjah at-tamtomaniyah, yakni perubahan lam ta'rif menjadi mim. Penamaan ini dinisbatkan kepada kabilah Toye' Azd dan kepada kabilah Humair di selatan Jazirah Arab. Sebagai contoh riwayat An-Namir Ibnu Tu'ab bahwasanya Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa ini dalam hadisnya. Kak Kucia, apakah masih terhubung? Ya baik, kalau Kak Kucia sepertinya kendala sinyal, akan saya lanjutkan. Lahjah yang ke-15 adalah lahjah al-gamgamah. Lahjah al-gamgamah ini yaitu mendengar suara tetapi tidak jelas potongan-potongan hurufnya. Ibnu Ya'ishi berkata, gamgamah adalah percakapan yang tidak jelas seperti suara para pendekar dalam peperangan. Penamaan ini dinisbahkan kepada kabilah Qada'ah. Yang ke-16 adalah lahjah at-tiltilah. Lahjah
Tiltila ini adalah perubahan harokat huruf mudhari'ah menjadi kasroh. Penamaan ini dinisbahkan kepada kabilah Bahro. Contohnya, nahnu na'lamu, ana a'lamu, dibaca i'lamu dan ni'lamu. Abu Amru yang dikutip dari Kamus Lisanul Arab mengatakan bahwa ta dan nun mudhari dibaca kasroh dalam bahasa Qais. Ya, jadi tadinya kan nahnu na'lamu, ana a'lamu gitu. Terus karena inilah atil tila, jadinya dia berubah menjadi i'lamu dan ni'lamu. Jadi tadi Abu Amr yang dikutip dari Kamus Lisanul Arab mengatakan bahwa ia dan bahwa tak dan non huruf mudharaahnya itu dibaca kasroh, diganti kasroh dalam bahasa Qais, Tamim, Asad, Robi'ah, dan umumnya bangsa Arab. Sedangkan bagi orang Hijaz tetap membaca fathah. Berarti orang Hijaz itu tetap membaca na'lamu dan a'lamu. Contohnya seperti itu. Maaf Kak Hani, Ya. keluar tadi. Ya, nggak apa-apa Kak. Baik Kak. Sepertinya sudah Kak. Sudah saya lanjutkan tadi Kak. Iya. Terima kasih Kak Hani. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya Kak. Saya Salsabila Khairunisa, asal dari Tangerang, izin bertanya. Ya Kak, silakan. Tadi kenapa lahja Quraisy yang maksudnya apa sih, kenapa Al-Qur'an itu memakai lahjah Quraisy gitu dari sekian banyak lahja gitu? Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Al-Quran memakai lahja Quraisy padahal banyak lahja lainnya gitu ya Kak? Iya Kak. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Salsa. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Afwan Kak, izin bertanya. Iya Kak, silakan. Rafia ingin bertanya, apakah dari pemaparan kakak pemakalah tadi, apakah ini yang disebut atau yang dimaksud dengan sab'atu ahruf? Karena dari judulnya itu lahjah dalam Al-Quran. Jadi dari sekian contoh-contoh yang dipaparkan oleh kakak itu yang dimaksud dari sab'atu ahruf atau gimana Kak? Syukran. Jadi pertanyaannya, apakah contoh-contoh yang tadi sudah dipaparkan itu termasuk sab'atu ahruf gitu ya Kak? Seperti itu bukan Kak? Dari makalah kakak ini, apakah ini yang dimaksud dengan sab'atu ahruf atau beda lagi gitu Kak? Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi Kak? Atau pemateri ingin menjawab sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi? Atau boleh teman-teman yang lain ingin membantu jawab, dipersilahkan. Saya ulangin ya, tadi pertanyaan yang pertama dari Kak Salsa, yaitu kenapa Al-Quran memakai lahja Quraisy, padahal masih ada lahja lainnya. Terus yang dari Kak Rofi'ah, itu di makalah ini contoh-contoh yang sudah dipaparkan tadi itu apakah termasuk sab'atu ahruf gitu? Izinkan saya menjawab sedikit dari pertanyaan Kak Salsabila. Kenapa Al-Quran memakai lahja Quraisy? Ya? Maaf, suaranya kecil Kak, nggak kedengeran. Oh iya Kak, udah belum Kak? Ada Kak. Ya. Saya izin menjawab sedikit dari pertanyaan Kak Salsabila, kenapa Al-Quran memakai lahja Quraisy
padahal masih ada lahjah lainnya. Kalau menurut saya yang pertama itu lahjah Al-Qur'an lahjah Al-Qur'an, lahjah Quraisy itu yang pertama kan banyak apa ya bahasanya gitu Kak, banyak beragam-ragam kosakata gitu semacam gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga bukan kebetulan ya apa ya? Memang Nabi Muhammad juga kan itu dari suku Quraisy gitu. Ya mungkin karena lahjah Quraisy itu kalau menurut saya sepertinya lebih mudah dipahami gitu Kak. Jadi kan kalau Al-Qur'an itu biar mudah dipahami, jadi makanya lahjah yang mudah dipahami juga. Kalau menurut saya seperti itu sih Kak, yang saya pahami. Mungkin kalau ada kekurangan bisa ditambahkan oleh teman-teman lain, dipersilahkan. Atau oleh Kak Salsa sendiri, mungkin ada pendapat sendiri Kak. Oh, jadi bahasa lahjah Quraisy itu kayak satu gitu ya, lahjah Quraisy aja gitu, nggak ada campuran lahjah lain gitu. Iya ya Kak, lahjah Quraisy aja gitu. Kalau memang ada yang ingin menambahkan atau menanggapi silakan dari teman-teman semuanya, dipersilahkan. Atau masih ada yang ingin bertanya lagi Kak? Masih dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak Hani. Waalaikumsalam. Iya Kak Ziana. Ya Kak, saya cuma itu untuk minta penjelasan lebih lanjutnya itu yang tentang bahasa Arab Fusha dan Amiyah itu untuk dijelaskan dan perbedaannya itu seperti apa aja gitu. Terima kasih Kak. Ya baik, sama-sama. Nah, berarti pertanyaan Kak Ziana gini ya Kak, minta dijelasin lagi gitu ya, lahjah Fusha sama Amiyah. Kak. Kak, maaf. Ya. Kak Nita, Ya Kak. kalau itu Fusha dan Amiyah itu lahjah apa bahasa Kak? Apa bahasa Arab? Dia termasuk lahjah. Kalau itunya sih ya Kak, lahjah Fusha dan lahjah Amiyah gitu. Oh, dia termasuk lahjah gitu ya, bukan bahasa Arab. Saya bingung ke bahasa Arab sama lahjah itu gimana gitu. Dalam artinya kan lahjah itu dialek ya Kak, dialek. Nah, mungkin saya menjawab dulu, punya kajiannya dulu ya. Kalau dari pengertiannya sih yang saya paham, lahjah Fusha itu kan lahjah yang formal, terus Amiyah itu yang non formal gitu Kak. Gampangnya sih gitu kalau yang dipahamin saya mah. Misalkan contohnya kalau yang menurut saya sih ya kayak formal itu tadi di situ ada contoh apa tuh tadi ya? Bentar ya Kak, lupa contohnya apa ya. Kalau nggak salah tadi contohnya kayak tusbihu kalau nggak salah deh. Kakak, aku boleh menambahkan nggak? Iya boleh banget Kak, dipersilakan. Saya sambil nyari contoh dulu. Jadi benar yang telah dikatakan oleh Kak
Kak Hanifah tadi barusan ya. Kalau bahasa Arab, apa namanya, yang fusha itu dia bahasa formal dan amia itu non formal. Maksudnya tuh kayak gini, formal tuh kayak kita ketika kita belajar bahasa Inggris ada grammarnya gitu. Jadi susunan katanya benar gitu. Kalau kita kan ngomong bahasa Indonesia, susunan katanya nggak letterlet banget kayak yang telah dianjurkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu yang dinamakan fusha gitu. Fusha itu kan artinya tuh bahasa pasar. Jadi bahasa non formal gitu, biasa kayak kita ngomong. Nah, contohnya kayak gimana? Kalau misalkan kalau Amia fusha sama Amia misalkan yang formalnya tuh misalkan kayak fahaluk, gimana kabar kamu? Nah, bahasa non formalnya itu kayak flag, gimana kabar kamu? Nah, itu. Terus misalkan ada lagi, man ismuki, man ismuka. Nah, itu bahasa non formalnya man smuk gitu. Jadi kayak dia tuh agak berbeda. Jadi apa namanya? Orang yang bisa bahasa Amiyah itu pasti bisa fusha, tapi dia nggak bisa timpalin balik. Kayak misalkan, oh dia ngerti. Tapi kalau orang yang bisa fusha itu sedikit ya yang bisa Amiyah, karena bahasanya itu agak beda gitu, agak beda. Jadi kalau orang yang bisa apa namanya Amiyah, dia pasti ngerti apa yang diomongin sama orang-orang yang ngomong pakai bahasa fusha. Kayak misalkan nih kita datang ke Arab, nah otomatis kan kita pakai bahasa fusha ya, bahasa formal gitu kan, karena kita kan menentukan dengan nahwu sorobnya gitu kan. Nah dia ngerti apa yang kita omong, tapi dia timpal baliknya pakai bahasa dia sendiri gitu, bahasa Amia gitu. Makanya terkadang orang yang bisa Amia itu bisa ngobrol sama orang yang bisa bahasa fusha. Jadi kayak kita aja sih ada orang bule gitu. Dia ngomong sama kita. Nah, kita ngerti dia ngomong bahasa Indonesia gitu. Kita ngerti gitu. Tapi kita balikinnya kan dia rada nggak ngerti tuh, karena kita kan nggak terlalu tersusun banget kan gitu. Jadi kayak seperti itu Kak, sepemahaman aku. Mungkin Bapak dan Kakak yang lain ingin menambahkan atau menyanggah. Terima kasih. Ya, sama-sama dan terima kasih kembali Kak Wilda. Ya, bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Dipersilahkan. Atau ingin bertanya, dipersilahkan. Kak Hani, aku izin menambahkan. Ya, boleh Kak, silahkan. Itu pertanyaannya Kak Sasa tadi ya. Iya. Bedanya lahja sama dialek itu apa? Di sini aku nemu dari artikel apa nih? Artikelnya dialek bahasa Arab ya. Terus bentar. Nah, terus di sini tuh dari pengertiannya ya. Ini bentar ya dibacain dulu. Jadi kalau misalkan secara etimologinya, lahja seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan, dan membiasakannya. Sealur dengan makna ini, dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahja berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Terus dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih bisa dipraktekkan, dan lebih mudah diujarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka, Kak. Jadi ya, lahja sama dialek itu sama aja. Jadi kebiasaan bahasa mereka dalam sehari-hari gitu, Kak. Itu kalau menurut di sini artikelnya. Itu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak Cindy dan terima kasih kembali. Apa masih ada yang menambahkan, Kak? Kak Cindy, yang ini Kak, Kak Hanifah Pak. Ya, Ya silakan, ini nggak apa-apa. tadi kan Kak Hanifah bilang lahja fusha apa sih? Yang itu yang lahja amiyah sama lahja fusha ya itu. Nah, itu lahja apa bahasa Arab gitu, Kak?
jadi lahja gitu ya, lahja fusha dan lahja amiyah, bukan bahasa Arab fusha dan bahasa Arab amiyah. Iya, Nah, terus bedanya lahja dan bahasa Arab itu apa gitu, Kak? kalau menurut saya bahasa Arab itu kan banyak kriterianya. Terus kalau lahja itu kan diambilnya dari kebiasaan di suatu orang di suatu komunitas gitu Kak. Jadi kayak misalkan nih bahasa di ini analoginya ya, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di dalamnya itu ada orang misalkan ada orang Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ngomongnya kayak gini. Jakarta Timur ngomongnya kayak gini. Orang Lampung ngomongnya kayak gini. Orang Kalimantan ngomongnya kayak gini. Itu kalau menurut aku. Jadi tergantung kondisi dan gimana keberadaan dia gitu loh Kak. Bahasanya satu gitu, kayak bahasanya Arab, cuman, masing-masing tuh beda. Beda dari di apa, keberadaannya di mana atau kebiasaannya, cara dialeknya tuh dia seperti apa gitu. Itu kalau menurut aku. Kayak kalau lahja itu kayak bahasa daerah gitu ya, Kak? Apa gimana? Kayak analoginya kayak gitu, kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut aku, lahjah tuh kayak logat kali gitu, Kak Salsa, kalau di bahasa Indonesianya. Oh, cara cara dia berbicara gitu ya, kayak misalnya logat apa dia logat Betawi Iya. gitu. Iya kan logatnya beda-beda tuh. Kalau menurut aku lahjah sih kalau di Indonesianya gitu lebih kayak ke logat. Bagaimana Kak Salsa? Iya, Kak. Terima kasih Kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Salsa, terima kasih Kak Indah dan Kak Cindy atas bantuan pemaparannya. Apakah masih ada yang bertanya Kak atau menambahkan, menanggapi? Dipersilahkan. Tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya Kak untuk materi dari yang Kak Rafia itu tentang maksudnya contoh-contoh yang di makalah itu tadi itu termasuk sabang atau ahruf atau bukan? Kalau teman-teman yang lain ingin menjawab dipersilakan Kak membantu menjawab. Masih ada yang bertanya lagi nggak Kak? Atau dipersilahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan Kak. Berarti ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Kak? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya alihkan ke Bapak. Apakah masih ada yang ingin bertanya Kak? Sekali lagi saya tanya. Ya baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Zikra. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Yang pertama, nama saya Mabda Dzikara. Mabda Dzikara. Bisa dipanggil Zikri, bisa dipanggil Mabda, bisa dipanggil Dika. Iya Pak, maaf. Ya nggak apa sih, santai aja. Mabda. Oke. Kawan-kawan sekalian, ini pertama kalinya ya kita malam-malam begini
Tapi kayaknya lebih enak sih kalau malam ya. Apa lebih nggak enak? Kalau siang panas atau gimana gitu kan, kalau malam kayaknya lebih enak gitu. Saya lebih Baik, enak sih, Pak. lebih enak malam ya? Saya Siap. lebih enak malam, Pak. Ya udahlah kita ganti malam aja lah. Nanti kira-kira jam 12 gitu, jam 1. Waduh, Pak. Baik. Jadi ini apa namanya pertemuan sebelum UTS. Berarti minggu depan sudah UTS ya? Bukan minggu depan bahkan. Hari Selasa besok UTS gitu. Nanti UTS-nya bagaimana enaknya lah. Saya sih sebenarnya pengen UTS itu kalian beropini saja. Kalian membuat opini tentang lughatul Quran. Seperti apa yang kemudian dipelajari begitu. Dari sisi misalkan Al-Qur'an itu sebagai kalam nafsi, lalu bagaimana perkembangan bahasanya, lalu kemudian apa namanya bahasa Arab pra-Islam dan lain sebagainya begitu. Karena sebenarnya RPS itu agak sistematis menurut saya. Dirancang untuk kalian berpikir sistematis tentang Al-Qur'an itu sendiri. Kenapa kemudian yang awal misalkan kalamun nafsi sama kalam al-lafzi? Karena kemudian itu sebuah fondasi awal dalam memahami dal sama madlul gitu. Apa yang kemudian menjadi petunjuk dalam Al-Qur'an, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Maka kita harus memahami itu sebagai Al-Qur'an sebagai sebuah lafal yang dia itu adalah memang punya campur tangan dengan nilai-nilai kebudayaan manusia. Ada memang yang kemudian dia bersifatnya kodim, nafsi begitu. Sesuatu yang dipahami, yang di luar dari nilai-nilai peradaban manusia gitu. Nah, pun seperti halnya sekarang yang kita pelajari gitu tentang lahjah, dialek atau logat. Nah, itu sebenarnya kan sebuah hal yang perlu ditekankan gitu. Lahjah itu adalah bukan lughah, tapi lahjah ya diartikan dalam bahasa Indonesia lebih kepada dialek. Dialek itu kalau bahasanya agak sedikit lebih tinggi, maka disebutnya logat gitu. Ya sudah, hal itu yang pertama dipahami. Dalam artian bahwa Allah itu memang kalau dalam i'tiqad kita sudah mempersiapkan. Allah alimun, dia maha mengetahui bahwa skenario besar akan turunnya Al-Qur'an itu akan diturunkan dalam bahasa Arab. Skenario besar Al-Qur'an di ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu. Sudah ada rancangan itu gitu. Tapi kemudian Allah itu memang tidak berbahasa, tidak dalam bahasa Arab, tidak bersuara juga begitu. Jadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala memang bukan ada campur padu dengan hal-hal yang hawadits kan begitu. Tapi bagaimanapun Allah membuat sebuah proses perjalanan sejarah di mana proses itu akhirnya membentuk sebuah keputusan. Membentuk sebuah keputusan bahwa Al-Qur'an yang kemudian sudah ada di alam malakut sana, di azali sana, akan diturunkan dalam bahasa Arab, begitu, dalam bahasa Arab. Nah, karena seperti apa? Ya kemarin kita sudah pelajari gitu tentang karakteristik bahasa Arab yang tentu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Tidak ada sebuah bahasa yang memiliki makna, memiliki karakter, memiliki ciri khas yang lebih kaya dari bahasa Arab. Tidak ada sebuah bahasa yang sederhana saja, misalkan i'rab saja. Tidak ada sebuah bahasa yang memiliki gaya i'rab seperti Al-Qur'an. Gitu. Kalau kemudian di dalam bahasa Inggris ya kita kenal subjek, predikat, dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu gitu, tapi dalam bahasa Arab kita kenal dengan namanya fa'il, fi'il, lalu dibagi menjadi jumlah ismiyah misalkan yang mana itu ada khobar mubtada dan itu semua memiliki i'rabnya masing-masing. I'rab, perbedaan i'rab juga akhirnya perbedaan kata dan perbedaan sebuah ungkapan gitu. Maka kalau nanti kalian belajar balaghah, kalian akan kenal bahwa jumlah ismiyah itu berbeda dengan jumlah fi'liyah misalnya.
Dalam jumlah ismiyah itu maknanya adalah al-istiqra, ats-tsubut. Jadi sebuah ketetapan, menetapkan sesuatu. Contoh misalkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan menggunakan lafaz jumlah ismiyah namanya. Berarti ketika menggunakan lafaz menggunakan jumlah ismiyah maknanya itu ats-tsubut wal istiqra, sebuah ketetapan, kita menetapkan sebuah sifat alhamd bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu kalau pakai jumlah namanya jumlah ismiyah. Tapi kalau kemudian memakai jumlah fi'liyah, dia juga memiliki makna yang berbeda. Jumlah fi'liyah maknanya ya adalah sebuah al-istimrar wal huduts, keberlangsungan atau sesuatu yang akan terjadi. Itu kan berbeda. Maka kalian kalau di pesantren itu ketika belajar imriti atau jurumiyah kan koma zaidun atau zaidun qaimun itu pasti diulang-ulang. Zaidun qaimun sama koma zaidun dalam bahasa Indonesia sama aja artinya, nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab beda. Koma zaidun sama zaidun qaimun tuh berbeda gitu. Koma zaidun jumlah fi'liyah. Artinya Zaid itu telah berdiri, atau yaqumu zaidun, Zaid itu sedang berdiri dan akan terus berdiri kan begitu. Tapi kalau zaidun qaimun, kita menetapkan sifat qaim bagi si Zaid. Mau si Zaidnya nggak berdiri kayak, pokoknya Zaid itu qaimun gitu. Jadi kan ada perbedaan ya. Nah, itu sebuah hal yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Kenapa? Karena yang kemarin kita sudah bahas bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dengan sebuah tugas untuk memuat aturan-aturan kemanusiaan yang paling mendasar gitu. Dan bagaimana aturan kemanusiaan itu yang kemudian bisa sholih fi kulli zaman wa makan, itu tantangan besar sekali ya. Aturan kemanusiaan yang sholih beratus-ratus tahun, bahkan kita nggak tahu juga kapan bumi ini akan hancur ya. Sekarang saja sudah 1443. Kalau dari zaman Nabi Adam kita sudah sampai berapa abad lamanya begitu. Dan Al-Qur'an itu dan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir, maka tantangannya adalah membawa pesan aturan-aturan kemanusiaan yang bahkan kita tidak tahu sampai kapan. Kalau sekarang sudah 1443, mungkin kiamat di angka 5.500-an misalkan. Dan itu Al-Qur'an harus sholih. Gitu. Maka bahasa yang digunakan harus Al-Qur'an, harus bahasa yang padat sekali begitu. Kan gitu ya. Nah, itulah kemudian kenapa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Saya kemudian ingin perlahan-lahan saja gitu menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sempat kawan-kawan sampaikan. Walaupun saya kira makalah ini sudah cukup bagus sebenarnya untuk menerangkan sisi dialeknya, perbedaannya begitu antara kalimat-kalimat yang ada, lalu perbedaannya dibacanya seperti apa begitu. Baik. Saya ingin kemudian memulai bahwa di dalam bahasa Arab itu ada kita kenal dengan bahasa Arab lughatul Hijaz sama lughah di luar Hijaz. Jadi kalau kita kemudian urut-urutkan bagaimana ya? Ada lughah a'jam yang kemarin kita belajar. Lughah yang bukan dari bahasa Arab. Bukan dari bahasa Arab. Dia masuk ke dalam Arab, lalu menjadi sebuah bahasa yang mu'arrabah, yang diarabkan. Jadi kemarin ketika kita ngomong masalah mu'arrabah, apakah dalam Al-Qur'an ada ajami? Ada, tapi kemudian sudah dimu'arrabahkan gitu. Jadi tidak ada sama sekali Al-Qur'an itu yang isinya sekarang itu ajam, nggak ada. Yang ada adalah di dalam bahasa Al-Qur'an yang adalah dulu bahasa Arab, lalu di bahasa Arab itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa yang lain. Tapi kalau sudah diserap berarti sudah menjadi bahasa Arab. Tapi bahasa yang mu'arrabah, bukan aslinya. Baik. Kan begitu ya, itu ajam. Lalu kemudian di dalam tradisi Arab sendiri, Arab kan luas ya. Ada Syibhul Jazirah Arab itu dari
kalau kita kemudian lihat sekarang bahasa Arab, maka bahasa Arab itu banyak sekali. Kalau Mesir, kalau Mesir itu kan yang baru ini. Mesir, Maroko itu baru itu. Tapi bahasa Arab itu kalau kita lihat Shibhul Jazirahnya, maka dari Syam turun ke Hijaz, turun ke Yaman gitu. Kalau kalian lihat peta, Syam, Hijaz itu sampingnya Najd. Lalu kemudian di bawah itu Yaman gitu. Nah, itulah orang-orang yang pada zaman itu menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Gitu kan ya? Bahasanya disebut bahasa Arab yang kemarin kita belajar. Ada bahasa Arab namanya bahasa Arab Baidah. Ada bahasa Arab Baqiyah. Baidah itu yang sudah tidak ada lagi deh bahasa Arabnya gitu. Sudah nggak ada sama sekali kata-kata itu gitu. Sudah punah. Kalau Baqiyah masih ada. Tapi kemudian dibagi lagi. Yang terutama masuk dalam kerangka bahasa Al-Quran adalah Adnaniyah. Masuk dari jalur namanya Ismail bin Ibrahim gitu. Yang kemudian kita kenal sebagai Adnaniyah ini gitu. Pola-pola bahasanya, pola bahasa yang masih ada saat ini. Nah, tapi bagaimanapun masih ada dong beberapa kumpulan-kumpulan komunitas yang ada di dalam ruang lingkup Arab. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab yang ruang lingkup di luar Quraisy, di luar Hijaz, itu juga ada disebut bahasa fushahnya. Jadi kalau bisa dikatakan bahasa Arab itu bahasa fushahnya banyak dalam setiap daerah. Bahasa Arab, bahasa fushahnya banyak dalam setiap daerah. Begitu kan ya? Nah, di dalam kefushahannya itu sendiri itu memiliki dialeknya masing-masing. Gitu. Jadi al-fushah imma di al-fushah itu bahasa Arab kan gitu. Imma dia bahasa yang fushah sendiri pun dia memiliki dialeknya macam-macam. Fushah memiliki dialeknya macam-macam, bahkan amiyah pun memiliki dialeknya macam-macam. Gitu. Saya kasih contoh begini deh, saya langsung buka di di Al-Itqan, kita lihat Al-Itqan ya. Saya lihat buka di mana ini di sini. Baik, kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Udah. Belum kelihatan? Udah, Pak. Pak. Kelihatan ya, ini Al-Itqan bukan? Ini Al-Itqan ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Baik, Pak. saya terus kemudian saya itu pengen di halaman kalau nggak salah 283 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Baik. Nah, ini Imam As-Suyuti kemudian mengatakan fi ma waqa'a fihi bi ghairi lughatil Hijaz. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an selain bahasa Hijaz. Selain bahasa Hijaz itu maksudnya adalah selain bahasa yang dikenal dalam bahasa Hijaz, dalam ruang lingkup Hijaz. Mungkin ada bahasa Syam, mungkin ada bahasa Yaman, atau mungkin ada bahasa yang lain. Begitu. Nah, coba kita lihat langsung contohnya saja. Ada sebuah kata dalam bahasa Arab, misalkan begini. Baik. Jadi ada banyak kabilah begitu ya. Yang tadi sudah disebutkan juga, ada Quraisy, ada apa segala macam. Lalu kemudian di dalam kefushahan setiap kabilah itu memiliki memiliki sebuah bahasa yang berbeda. Setiap kabilah itu memiliki sebuah bahasa yang berbeda. Contoh misalkan, baik, kata-kata as-sufaha, gitu. Jadi kalau bahasa Quraisynya gitu, itu dia kata-kata al-jahil, bodoh gitu ya. Jahil bodoh. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an menggunakan bahasa kinanah di sana, yaitu menggunakan kata as-sufaha gitu. Dan kata-kata jahil sama as-sufaha sama-sama fushah. Gitu ya. Sama-sama fushah dia. Bukan berarti misalnya kata-kata as-sufaha dia tidak fushah, misalkan yang fushah adalah jahil, tidak. Tapi dalam kabilah-kabilah itu juga memiliki bahasa fushahnya masing-masing. Jadi Al-Qur'an kemudian merangkum banyak bahasa fushah dari setiap kabilah-kabilah yang ada.
Jadi bukan hanya Quraisy, walaupun kemudian mayoritas di dalam Al-Qur'an itu digunakan sebuah bahasa dan dialeknya Quraisy. Karena kamu jumlah ayat Al-Qur'an itu berapa jumlahnya? Jumlah huruf atau jumlah kalimatnya saja kita nggak tahu berapa ya. Mungkin kalian lebih tahu. Tapi jumlah ayatnya saja udah 6.000 sekian begitu. Itu jumlah ayat. Kalau jumlah kalimat, nah kalimat itu kemudian memiliki sebuah sejarah masing-masing. Contoh misalkan kata-kata as-sufaha itu adalah lughah Kinanah, bahasa yang dipakai oleh suku Kinanah. Walaupun dalam bahasa Arab Quraisynya, begitu kan ya pembahasannya, adalah kata-kata al-juhal. Khasiin itu artinya saghirin, gitu. Jadi makanya seperti itu gitu. Ya kayak gini deh. Orang Betawi Jaksel sama orang Betawi Bekasi beda, walaupun tujuannya sama. Orang Betawi Limo sama orang Betawi Tebet beda cara komunikasinya dalam mengungkapkan sesuatu. Di Bekasi, siapa orang Bekasi ini? Ada bagian misalnya apa bagian coba? Apa bagian? Nah gitu. Dan kemudian sebenarnya kata-kata bagian itu sama dengan arti kata apalah begitu di komunitas Jaksel gitu. Padahal dia itu bahasa Betawi begitu. Berarti sudah masuk menjadi sebuah bahasa dialek sukunya gitu. Walaupun kemudian nanti kalau kita tingkatkan lebih tinggi lagi ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah dari bahasa apa gitu. Jadi beda-beda. Begitu ya. Jadi kan harus memahami dulu antara ada bahasa kabilah yang dipakai dalam Al-Qur'an, juga ada sebuah dialek di dalam Al-Qur'an yang dipakai. Dialek dari dari suku itu sendiri gitu. Contoh misalkan, kalau misalkan kemudian main di dialek sekarang. Kalau ini kan mainnya di bahasanya ya. Jadi ini tetap bahasa Arab. Al-Juhal juga bahasa Arab. Hanya saja Al-Qur'an menggunakan bahasa Kinanah dalam memberikan pemahaman tentang al-juhal gitu. Nah, sekarang kita coba masalah dialeknya. Dialek itu logat. Logat itu berhubungan dengan cara menyampaikan suaranya lah, proses cara bicara yang cepat lah atau bagaimana lah begitu. Kalau Betawi ngomongnya, "Kenapa lo? Woi, kenapa lo? Lu asik-asik aja lo," kan gitu. Itu Betawi Tebet misalkan itu. Kalau Betawi Bekasi ya mungkin nggak tahu juga gimana lah gitu. Ya, saya cuma membahasakan aja gitu. Dialek berhubungan dengan konotasi suara, lalu kemudian cara panjang pendeknya begitu. Di Sunda pasti kan ngomongnya gitu. Kalau di Sunda teteh mau kemana tuh? Nah, gitu. Itu kan ada sebuah dialek. Ada sebuah logat yang tidak hilang. Ada orang Sunda yang pergi ke Azhar. Di sana kemudian dia ngomong bahasa Arab. Ketemu sama orang Mesir gitu. Kaifa haluka, alhamdulillah, anama bikhoir gitu. Jadi ada sebuah logat Sunda dialek Sunda yang dibawa ke sana menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, itu ada perbedaan. Orang Mesir kan bingung gitu. Nah, itu dia. Nah, makanya di dialek sekarang ini banyak memang. Kayak tadi sudah dicontohkan. Di Saudi sama di Mesir beda bahasa Arabnya. Fushahnya sama. Karena kemudian nanti di dalam bahasa Arab, Al-Qur'an itu menyatukan semuanya. Jadi tidak ada yang tidak sama. Bahasa fushah di semua negara Arab sama. Kita pergi ke Maroko ngomong bahasa Arab fushah sama insya Allah di negara Arab, Mesir dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa kesehariannya, bahasa pasarnya itu berbeda. Di Mesir misalkan tadi dicontohkan, kalau bahasa Arab pesantren kan kaifa haluka gitu, atau masmuka, ila aina tadhhab, mada turidu gitu. Tapi kalau di Mesir misalkan kita ngomong mau kemana ya Rahfin, Zayyak, gitu kan ya, Zayyak, bagaimana kabarmu, masmuk, gitu kan ya. Jadi dialek tuh ada perbedaan seperti itu. Nah, sekarang saya coba contoh di dalam Al-Qur'an, misalkan begini.
ini saya juga mendengar dari para masyayikh ya. Kata-kata misalkan ar-rujza. Ada yang membacanya ar-rijza gitu. Ada yang membacanya ar-rijza. Jadi nanti kalau misalnya kita lebih detail lagi, ada beberapa hal yang kemudian menjadi perbedaannya, entah di imalahnya, misalnya gitu, entah di tafkhimnya, entah di tarkiknya. Kalian belajar itu kan ya sama guru qiraat itu. Entah belajar tarkik, imalahnya, dan itu kan juga akhirnya membedakan itu gitu. Kalau misalkan bahasa orang Makkah, mu'minun. Kalau orang Madinah bacanya mu'minun. Itu kemudian menjadi lahjah walaupun artinya sama. Baik. Oke, sekarang masuk ke sebuah pertanyaan begini. Apakah kemudian yang dikatakan sebagai lahjah adalah sab'atu ahruf? Begitu. Apakah kemudian yang dikatakan lahjah adalah sab'atu ahruf? Ya, saya kemudian menanyakan ini kepada orang yang belajar qiraat ya. Saya memang bukan ahli qiraat, tapi istri saya tahu qiraat. Makanya saya tanya sama beliau. Saya tanya sama dia. Itu yang namanya lahjah apakah bagian dari qiraat atau bagian dari sab'atu ahruf? Atau bagaimana begitu? Apakah kemudian lahjah itu adalah sab'atu ahruf? Nah, kemudian dia menjawab, perbedaan lahjah atau perbedaan dialek hanya satu bagian dari apa yang dikatakan sebagai sab'atu ahruf. Gitu ya. Nah, sab'atu ahruf itu nanti menjadi sebuah dasar di mana ada perbedaan qiraat. Baik. Saya langsung aja masuk ke Al-Itqan juga, tapi tadi itu di halaman berapa ya? Saya kok lupa tadi di halaman berapa itu akwal. Sorry, sebentar ya. 105 apa ya? Sorry. Tadi sebenarnya saya sudah buka itu, tapi kemudian kita ke atas lagi ya. Oh ini dia, 105 betul. Apa kata Imam Suyuti? Imam Suyuti kemudian memberikan sebuah banyak pendapat tentang ikhtilaful aqwal fi nuzul Quran ala sabati ahruf. Perbedaan pendapat dalam Al-Quran itu ketika diturunkan sabatu ahruf. Itu diterangkan semuanya dan banyak memang perbedaannya, betul banyak perbedaannya. Ada yang menganggap bahwa sabatu ahruf itu ya sabatu wajah gitu kan ya. Ada beberapa pendapat semua disebutkan di sini. Tapi kemudian ada pendapat yang mungkin yang paling kuat di sana ketika kita melihat hadis tentang sabatu ahruf ini. Nah, yang kemudian dipilih di IIKI sendiri dan beberapa dosen yang saya tanya juga, dia lebih memilih pendapat yang ini nih. Ini dia, ada beberapa pendapat di sini. Kayak contoh di sini kalimat al-khamis. Nah, ini pendapat yang al-khamis. Annal murad biha al-aujuh allati yaqa'u fiha at-taghayyur. Maksudnya dalam sab'atu aujuh itu adalah sab'atu ahruf itu adalah perbedaan-perbedaan wajah yang mana dia memiliki perubahan-perubahan. Yang pertama apa? Ma taghayyara harakatuhu wa la yazulu ma'nahu wa suratuhu. Yang pertama adalah apa yang kemudian perbedaan harokat tapi tidak merubah makna dan gambarannya. Kayak misalkan di sini wala yudharra atau wala yudharru. Nah, wala yudharra katibun wala yudharra. Ini maksud sabatu ahruf ya, begitu ya. Baik. Terus tsaniha mata yataghayyaru bil fi'li. Apa yang kemudian berbeda fiilnya? Ba'id, itu sabatu ahruf begitu. Salah satunya begitu. Ya, ada perbedaan di sini. Bila fil madhi wa talab. Ba'ada sama ba'id gitu. Ba'id. Kalau total begitu. Kan berbeda di situ. Ada perbedaan bacaan di situ sabatu ahruf begitu maksudnya.
Wa tsalitsuha ma taghayyara bin nutqi, ada yang kemudian perbedaan dari sisi nutqinya, titiknya. Contoh, nushiruha, begitu kan ya. Warabi ma yataghayyar bi ibdali harfin qaribin al makhraj, yang dekat gitu dengan makhrajnya. Wa talhin mandud wa tal'in mandud. Nah, ini dan yang apa nih? Apa ini? We are having trouble to your feet. Load. Apa ini? Ini gimana caranya ya? Ngilangin ya. Reload. Tuh, kok reload begini? Nah, oke. Siap. Nah, ini yang kelima, lalu yang keenam, mata ghair bi ziyadati au nuqsan. Ini salah satu pendapat ya. Baik. Nah, ini dia pendapat yang maksud saya ini nih kayaknya nih. As-sadis wa qala Abul Fadl Ar-Razi fil Lawa'ih al-kalam la yakhru ajzabati aujuh fil ikhtilaf. Apa saja? Al-awwal ikhtilaful asma min ifradi wa tathniyah wa jama'. Nah, gitu. Jadi beda sama yang di atas ya. Jadi tapi aujuhnya sama, maksudnya begitu. Kalau di sini pendapatnya ikhtilaful asma, ada perbedaan isim dari sisi mufrad, musanna, jama'. Kalau sabatu ahruf tuh begitu maksudnya. Ada yang mengatakan ikhtilafu tasrifil af'al, perubahan-perubahan fi'il dari madhi, mudhari atau amr. Yang ketiga sisi i'rabnya berbeda. Kayak tadi wala yudhara, wala yudhar itu kan sisi i'rabnya. Lalu ada an-nuqs wa ziyadah. Nah, ini sebuah hal yang lain gitu ya. Yang tadi juga sebenarnya sama mencakup ini juga. Al-khamis at-taqdim wa ta'khir. Ada yang diakhirkan, ada yang kemudian dikedepankan. Nah, yang ketujuh nih. Ikhtilaful lughat kal fathi wal imalati wat tarqiqi wat tafkhimi wal idghami wal izhari wa nahwi dzalika. Nah, ini yang kemudian dipahami sebagai ikhtilaf al-lahjah. Jadi dalam qiraat itu ada gini. Jadi lebih gampangnya begini. Lahjah itu, perbedaan lahjah merupakan salah satu unsur dalam perbedaan qiraat. Gitu ya. Jadi perbedaan lahjah itu merupakan salah satu unsur dari perbedaan yang kemudian timbul dalam qiraat. Antara khusus sama umum gitu. Antara khusus sama umum. Jadi di dalam sabatu aujuh itu, dalam pembacaan beda yang qiraat, salah satu yang mempengaruhinya adalah lahjah. Nah, begitu. Tapi lahjah itu bagaimana? Apakah mempengaruhi pengertian? Tidak. Lahjah tidak mempengaruhi pengertian. Karena lahjah itu hanya berupa dialek saja. Adapun perbedaan-perbedaannya itu sebenarnya yang tadi sudah disebutkan. Kayak misalkan kata-kata apa itu? Masya Allah jadi masya atau apalah begitu. Karena kemudian memang di bahasa dialek sendiri sekarang itu berbeda gitu. Kayak di Mesir atau di Yaman. Kan kalau ketemu habaib pasti ngomong qaf jadi go gitu. Abdul Gadir, as-segaf sebenarnya as-saqaf gitu. Itu kan karena perbedaan qaf jadi ga. Padahal kalau di Mesir yang disebut go itu jim. Inti tigi itu maksudnya adalah gai, ja'a yaji udah jadi gai. Gai itu datang gitu, tigi. Kan berbeda. Atau ketika misalkan ngomong qaf itu dalam bahasa Mesir dibacanya menjadi a. Jadi kalau baca qolamun, alamun. Alam. Tapi membaca kolam, pulpen di dalam bahasa Yaman, golam. Nah, itu pasti berbeda. Nah, perbedaan itu yang kemudian disebut sebagai perbedaan dialek, tapi tidak mempengaruhi sebuah pengertiannya. Karena ini cuma perbedaan dialek saja. Yang seperti tadi dicontohkan antara orang Betawi Tebet sama Betawi Bekasi. Mau mengucapkan kata yang sama, sebenarnya pengertiannya sama, tapi tentu mempunyai perbedaan. Perbedaan. Entah perbedaan dialek atau perbedaan bahasanya. Gitu. Jadi bahasanya bisa beda, dialeknya juga bisa beda.
Makanya dalam kita memahami dialek, kalau dalam beberapa buku yang tadi saya baca, itu permasalahan yang sulit sekali. Membedakan mana yang sisi dialek, mana yang kemudian disebut bahasanya. Bahasa setiap kabilah memiliki bahasa masing-masing, dan dia juga punya dialeknya sendiri. Tapi memang yang mendominasi adalah orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena di Quraisy itu kita tahu dari awal, kalau kita kenal sebagai bahasa Arab yang Al-Baqiyah adalah Adnaniyah, maka Adnaniyah itu diturunkan di kota Makkah. Saat Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar ditaruh sama Nabi Ibrahim di sana. Lalu timbullah sebuah komunitas besar, komunitas agama Ibrahim. Pusatnya di kota Makkah saat itu. Karena kemudian semuanya akhirnya berkunjung ke sana begitu. Jadi suku Quraisy itu adalah suku yang terhormat, kabilah paling terhormat, dengan sebuah struktur politik yang paling kuat, dengan sebuah sumber daya pasar, sumber daya ekonomi yang paling kuat di antara negara yang lain gitu. Ya wajar saja akhirnya. Sama seperti misalkan Amerika atau Eropa misalkan. Karena di abad ke-15, 16, 17 waktu Afklarung, yang paling banyak itu adalah orang-orang Eropa yang menulis tentang teori dan lain sebagainya. Akhirnya bahasa itu menjadi bahasa Inggris, menjadi internasional. Bahasa ilmu pengetahuan jadi bahasa Inggris kan gitu. Tapi dulu pada abad ke-6, ke-7, bahasa pengetahuan adalah bahasa Arab. Pernah bahasa Arab menjadi bahasa pengetahuan. Sebelum bahasa Arab, bahasa pengetahuan adalah bahasa Yunan kan gitu. Nah sekarang ini orang mungkin sudah bergeser dari bahasa Inggris misalkan, nanti mungkin ke bahasa Indonesia misalkan. Karena tradisi turos Indonesia juga lumayan kencang gitu. Atau nanti ke bahasa Cina, karena kemudian ke depan Cina yang akan menguasai banyak hal gitu. Nah, kenapa Quraisy? Ya sudah bisa dijawab, karena Quraisy mempunyai pengaruh politik yang kuat, memiliki sebuah faktor X yang begitu kuat, yaitu agama. Yang paling kuat itu gitu. Karena Ka'bah dari sana. Dan orang-orang Arab itu karena semuanya dari bangsa Semit gitu, yang kemudian keturunan dari Ibrahim, ya pasti selalu ke Makkah. Bahkan tragedi penyerangan gajah itu kan dari Yaman sana itu untuk menghancurkan Ka'bah, karena Raja Abraham itu ngerasa bahwa kenapa harus ke Makkah gitu, sebuah batu kosong yang tidak ada isinya gitu. Oke, kita pengen ganti menjadi sebuah hal di daerah kita biar kita kemudian menjadi sebuah pusat peradaban. Dihancurkan, berangkatlah ke sana untuk mau menghancurkan gitu. Karena apa? Karena memang dikenal sekali. Orang Quraisy, orang Arab itu memang suku yang paling terkenal. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah proses bagaimana Allah ingin menurunkan Al-Qur'an. Gitu. Jadi proses-proses peradaban yang muncul di Arab di sana itu sebuah proses saja untuk kemudian ingin Allah menurunkan Al-Qur'an agar kemudian kita tidak bilang bahwa ini udah takdir Allah lah, ini bukan takdir Allah. Memang takdir Allah, tapi kemudian proses yang begitu luar biasa mempengaruhi betul dalam kebahasaan ini. Baik, lahjah dan bahasa sudah. Kenapa Quraisy juga sudah. Fushah dan amiyah. Fushah itu bahasa formal lah, bahasa EYD lah begitu. Kalau amiyah bahasa pasarnya gitu, lugue. Bahasa Betawi itu kan ada lugue, bahasa bahasa Jakut, nah itu. Atau bahasa pasar, kalau di Mesir itu bahasa pasarnya gitu. Yang kalau ngomong ila aina tadhhab, gitu kan, ila aina tadhhab. Terus kalau mau pergi kemana begitu, atau datang dari mana misalkan, min aina taji, dari mana kamu datang. Lalu kemudian orang Mesir ngomongnya min fen tigi itu dia datang, gitu kan ya. Jadi berbeda pasti kita fushah sama amiyah itu berbeda. Selanjutnya bahasa Arab dan lahjah, yaitu bahasa Arab itu memiliki kabilah-kabilahnya sendiri-sendiri. Jadi bangsa Arab di dalam setiap kabilah-kabilah memiliki bahasa fushahnya masing-masing yang dipakai. Dan Al-Qur'an kemudian menurunkan lafaz-lafaz kalam Allah ini
menggunakan semua bahasa-bahasa kabilah Arab itu sendiri, yang fusahnya. Walaupun kemudian akhirnya nanti juga di dalam bahasa yang fusah itu memiliki perbedaan lahjah atau perbedaan dialek. Lahjah bahasa daerah, apakah lahjah bahasa daerah? Tidak, berbeda menurut saya. Lahjah itu bukan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah itu ya awal misalnya bahasa Indonesia, bahasa daerah berarti berbeda dong. Kata-kata saya sama aing atau kata-kata sama kulo itu kan berbeda, sudah apa namanya, sudah berbeda gitu, strukturnya gitu. Sedangkan kalau lahjah itu adalah perbedaan hal-hal yang terkait dengan apa namanya, pola suara saja, kayak tafkhim, tarqiq gitu kan. Kayak tadi itu mukminun, muminun, ar-rujza, ar-rijza, ummahatukum, immahatikum, kan gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi bukan bahasa daerah. Nah, Al-Qur'an kemudian diturunkan dengan apa namanya, dengan berbagai macam apa namanya, lahjah itu, walaupun kemudian nanti dipersatukan menjadi bahasa yang sekarang gitu. Jadi bahasa yang sekarang dengan lahjah. Kalau dalam Al-Qur'an sebenarnya di dalam bahasa ada lahjah yang sebenarnya baik. Yang tadi disebutkan itu ada lahjah yang tidak baik juga. Jadi disebutkan dalam makalah itu ada yang lahjah apa ya penyebutannya itu. Saya juga punya catatan itu sebenarnya di sini. Jadi istilahnya ada istinto gitu kan ya. Dialek ini adalah nama bagi dialek Sa'ad bin Bakr. Ada Huzail, ada Uzud, ada Qais, ada Al-Ansar. Semuanya termasuk kabilah-kabilah Yaman kecuali Huzail. Nah gitu. Istinto. Yang tadi disebutkan lah begitu. Apa itu istinto misalkan? Istinto itu adalah membaca ain sukun dengan nun sukun. Contoh misalkan dengan kata-kata to, to dibacanya anto, nah begitu. To dibacanya anto. Nah itu namanya disebut istinto gitu. Nah perbedaan-perbedaan begitu memang sudah diklasifikasi oleh orang Arab. Oh ada orang Arab yang berbeda lahjah yang disebut istinto. Ada lagi yang disebut namanya taltalah, toltolah, nah, gitu. Ada juga yang disebut misalkan shan-shanah yang tadi juga sudah dijelaskan. Ada perbedaan-perbedaan itu. Ada yang juga namanya tom-tomaniyah. Nah, ini disebutkan di sini ya. Kayak shan-shanah ini disebutkan di sini Allahumma labbaik. Jadi Allahumma labbaik, kaf diganti ka. Nah, kita kan yang kayak begini-begini kan gitu, yang kemudian ada dalam apa namanya, dalam lughah. Dan memang orang Arab saat itu ya beda-beda. Kalau dia mempunyai dialek yang beda-beda. Kalau di Indonesia itu ada bacanya fasih alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Jawa itu alhamdulillah ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah, nah begitu itu. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. 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 Nah, itu Al-Fatihah kayak Pak Jokowi waktu di Sumatera itu jadi kontroversi, padahal ya biasa saja. Itu kan perbedaan lahjah saja. Karena Pak Jokowi sulit untuk Al-Fatihah, sulit gitu. Jadi kalau dulu misalnya kisah tentang Sunan Kalijaga yang kemudian mengajarkan bacaan kulhuwele ya gitu. Kulhuwele, kulhuwallah saya begitu. Tapi kulhuwele susah sekali gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan lahjah, dialek di sana. Tapi memang standar ideal adalah lahjah yang sekarang sudah disatukan itu dalam Al-Qur'an. Begitu ya jadinya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kira-kira ada yang belum paham atau apa, ada yang mungkin masih muskil gitu. Jadi seperti ini atau bagaimana? Silakan ditanyakan. Bapak, Ya. izin bertanya, berarti lahjah bahasa Arab sama lahjah kayak sab'atu ahruf itu berbeda ya, Pak? Tapi dia kayak sama gitu, apa sih? Maksudnya berbeda gitu ya? Dialeknya
dialeknya berbeda, lahja bahasa Arab gitu sama lahja sab'atu ahruf. Lahjah bahasa Arab sama lahjah sab'atu ahruf. Kan tadi saya bilang, hubungan antara lahjah dengan sab'atu ahruf yang kemudian itu menjadi sebuah dasar adanya perbedaan qiraat, gitu ya. Itu bainal am wal khas, umum dan khusus begitu. Jadi di dalam sab'atu ahruf itu ada yang namanya perbedaan lahjah. Walaupun sab'atu ahruf itu beda-beda. Perbedaan fi'il, perbedaan i'rab, perbedaan takdim takhir, itu juga masuk bagian sab'atu ahruf. Di dalam salah satu bagiannya adalah al-lahjah. Yang lahjah itu kemudian bermainnya di konsep-konsep seperti tafkhim kalimah, tafkhimul huruf, tarqiqul huruf, imalah. Terus apalagi tadi itu disebutkan oleh oleh Imam Suyuti. Al-idgham, al-izhar wa nahwa dzalika. Nah, begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan bahasa lah begitu, atau perbedaan lahjat di situ. Karena kemudian nanti kalau misalnya kita lebih dalam lagi, apa sih yang kemudian berbeda lahjah? Lahjah itu berbeda dari sisi yang pertama, al-ikhtilaf fi makhraji ba'dil aswat al-lughawiyah. Lahjah itu bisa berbeda karena ada perbedaan suara. Contoh al-jim di dalam bahasa Arab Mesir itu berbeda dengan jim di dalam bahasa Arab Saudi misalkan. Yang kedua, al-ikhtilaf fi wadai a'dha'in nutqi ma'a ba'dil aswat. Perbedaan meletakkan titik misalkan di dalam suara itu sendiri. Kayak nusyidhuha, nusyiruha. Nah, itu sebenarnya perbedaan lughah lahjah. Nusyiru, nah gitu. Itu perbedaan lahjah. Lalu al-ikhtilaf fi maqayis aswatul lin, al-lain gitu. Yang mana di situ tentang masalah mat dan lain sebagainya lah begitu. Itu kan juga perbedaan lahjah. Ada juga at-tabayyun fin nagham al-musiqiyah lil kalam. Ada perbedaan cara ininya. Apa sih cara ngomong gitu. Ya itu. Kamu bandingin deh ngomongnya orang Betawi Jaksel, Tebet sama orang Betawi Bekasi beda tuh pasti beda. Sama orang Betawi Depok beda. Coba, mana orang Betawi sini? Coba, mana orang Betawi? Ada orang Betawi sini? Orang Betawi, Pak. Orang Betawi? Pak, Betawi mana ente? Betawi Tangerang. Iya, Tangerang. Iya, tapi orang Betawi ya. Tapi beda kan pastinya. Ngomong orang Betawi Tangerang sama orang Betawi Depok misalkan gitu. Sama orang Betawi Tebet beda omongannya gitu. Sama orang Betawi Bekasi beda. Adisya Buaran, Pak. Ya, Adisnya Buaran. Nah, itu dia. Orang Buaran beda lagi antara urusannya. Nah, itu kan perbedaan cara ngomongnya gitu. Orang Betawi itu ibarat kata kalau di Arab itu Mesirnya. Orang Betawi itu. Orang Medan Saudinya tuh. Orang Medan Saudinya. Tapi kalau orang Solo itu Yamannya, Syamnya. Ya Allah, kamu kalau ke Syria itu ngedenger masyayikh Syria tuh ngomong, ya lembut begitu ngomongnya. Salah. Coba kamu dengerin itu deh sanad media aja deh. Jadi promosi. Kamu dengerin sanad media. Di situ ada para masyayikh. Coba kamu buka namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Gimana beliau kalau ngomong tuh lembut sekali. Tapi kalau misalnya para masyayikh Mesir, waduh itu lumayan agak sedikit punya power gitu. Maroko lebih ini lagi. Maroko itu kayak Syekh Said Al-Kamali kalau kamu dengar di sanad media itu beliau kalau ngomong itu ada iringan musiknya. Jadi kalau ngomong itu gimana ya? Ini kenapa kemudian kamu melakukan itu gitu? Mada taf'al? Hada sahih? Nah, gitu. Dia itu ngomongnya itu seakan-akan punya irama yang asik gitu didengarnya gitu. Syekh Said. Nah, makanya akhirnya berbeda-beda. Jadi an-naghmah al-musiqiyah lil kalam itu maksudnya begitu. Lalu ada al-ikhtilaf fi qawanin at-tafa'il bainal aswat wal mutajawirah. Gitu. Ada perbedaan antara aturan-aturan fi'il di sana. Aturan-aturan fi'il dalam pemilihan suara-suara yang lebih dekat begitu.
Ya pokoknya begitulah. Itu kan beberapa hal yang kemudian menjadikan lahjah itu berbeda begitu. Lahjah setiap lahjah setiap kabilah gitu. Jadi intinya apakah lahjah adalah sabatu ahruf? Iya, lahjah itu mempengaruhi sabatu ahruf. Tapi kemudian hanya satu bagian saja begitu. Satu bagian saja dari sabatu ahruf itu sendiri. Tidak semuanya. Karena di dalam sabatu ahruf itu ada konsep-konsep yang lain. Maka coba kamu tanya misalnya soal qiraat aja. Kalau di taujih qiraat, nanti mungkin kalian akan belajar taujih qiraat. Kayak misalkan saya nanya juga sama istri saya gitu. Taujih qiraat kalau seandainya kemudian ditaujih dari sisi lughah ya sudah dari sisi lughah saja gitu. Nah, lughah itu perbedaan lahjah. Contoh misalkan ya kayak as-sirat, az-zirat misalnya gitu. Maliki ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata ihdinas zirata ihdinas sirat. Nah itu sirat zirat. Nah itu juga sebenarnya kan min jihatil lughah. Nah kalau dari jihatil lughah berarti sudah lahjah itu. Sudah nggak banyak ngomong lagi lah, pokoknya sudah jihatil lughah nah gitu. Tapi ada juga yang lain, misalkan takdim fiil sama takdim atau takhir sesuatu gitu. Saya contohnya memang saya lupa gitu karena saya bukan ahli qiraat. Tapi ada takdim sama takhir. Nanti misal contohnya begitu. Gitu ya kira-kira ya. Sabila khairun nisa ya. Iya Bapak. Oh iya Siap. Bapak, tadi yang Al-Quran itu kan tadi bukan hanya dialek Quraisy saja ya, tapi semua dialek itu ada dalam Al-Quran, cuman kayak yang paling menonjol itu Quraisy gitu ya Pak. Ya, ya. Terus Jadi, tadi yang dialek yang rusak itu Pak, yang dialek rusak itu juga ada dalam Al-Quran atau enggak? Nggak ada, tidak ada. Semuanya jadi sudah disamakan, dipersatukan begitu. Sudah dibersihkan dari dialek-dialek yang seperti itu gitu. Akhirnya secara ideal memang kita kemudian menggunakan dialeknya adalah dialek yang sudah baik itu gitu. Walaupun sebenarnya saya sering mendengar di Mesir misalkan dalam membaca Al-Qur'an ya saya juga nggak tahu itu qiraat apalah begitu. Mungkin perbedaan qiraat atau apa saya nggak tahu lah begitu. Tapi memang kadang-kadang dia membacanya begitu. Saya nggak tahu ini perbedaan atau bukan ya. Tapi kayak kadang-kadang ada mad wajib mutasil yang dibacanya malah pendek gitu. Mad jaiz munfasil dibacanya malah biasa saja gitu. Seharusnya dia 2 alif sama 2,5 alif sama dengan 5 harokat misalkan, tapi dibacanya cuma 1 alif saja sama kayak mad biasa. Mungkin ada yang kayak begitu. Tapi kalau seandainya kemudian kayak tadi itu yang dialek-dialek yang syadzah kayak apa namanya? Alaikum jadi alaish gitu tidak ada di situ. Itu sudah dibersihkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada sama sekali begitu. Dialek-dialek sudah tidak ada. Walaupun kemudian orang ya bacanya sama aja. Orang Al-Qur'an bacanya Al-Fatihah kok. Al-Fatihah kan gitu ya. Tapi kemudian ada orang yang membacanya Al-Fatihah gitu. Idealnya Al-Fatihah, tapi ada sebagian orang tuh yang baca Al-Fatihah kok gitu. Jadi, apakah di dalam Al-Qur'an ada dialek-dialek yang syadzah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada dialek-dialek yang itu. Tapi kemudian di dalam lingkungan orang Arab mungkin saja akhirnya proses pembacaannya yang masih ada begitu. Ya mungkin salah satu kisahnya itu adalah kisah Sayyidina Utsman waktu mendengar banyak dialek-dialek dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya dipersatukan dengan sebuah rosem. Cara penulisannya namanya rosem Utsmani begitu. Jadi tidak ada lagi yang disebut alaika ya alaika sudah. Masya'a cara perusahaannya begitu, cara bacanya begitu. Nah itu ya mungkin yang yang bisa dipahami ya. Nah ini memang sebuah progres panjang ya. Kalau kalian kemudian mau meneliti di S2 kalian terkait dengan lahjah itu sebetulnya menarik sekali gitu. Jarang kajian-kajian yang berbicara soal ini gitu, tentang dialek ini gitu. Karena memang mungkin kita harus ke Mesir, kita harus ke negara Arab, kita cek satu-satu gitu. Atau mungkin ya kita coba banding-bandingkan saja gitu. Yang mana dialek ini, dialek itu. Gitu ya.
Ada pertanyaan lagi, Ustazah? Ustazah Ziana Walida. Ada pertanyaan Ustazah Ziana Walida? Tidak, Ustaz. Terima kasih. Ustadz, Bapak. Tadi panggilnya Ustadz. Ustazah siapa lagi nih? Ustazah Wuti Wulandari, Ustazah Nida Rahmatika. Itu pada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bapak. Itu siapa dong yang mau nanya? Ustazah siapa ya? Yang biasa tuh Ustazah Winda. Mana Ustazah Winda? Winda, Pak, Winda. Winda. Mana? Saya kenal. Yang saya kenal di sini Winda, kenal saya. Mana Ustazah Winda? Mana Ustazah Winda? Kok nggak? Ini nggak nanya Ustazah Winda. Nah ini nih. Ada namanya Solekah. Nama kamu sebenarnya Solehah kan? Soleka, Pak. Iya. Ya, soleha sih. Soleha, ya udah itu dialek loh itu. Perbedaan Laja, dialek. Pak, laja. Ya itu lahja, dialek, lahja. Lahjanya lahja apa itu? Lahja Banyumasan. Laja Jawa. Jawa apa itu? Jawa Tengah. Kan kalau Jawa Tengah kan kayak Al-Fatihah kan nggak bisa ngomong Al-Fatihah ya kan, Pak? Al-Fatihah gitu. Nah, itu bisa kamu. Iya. saya kan sudah Ya, itu. hijrah, Pak. Oh ya itu yang kemudian disebut sebagai perbedaan lahja. Tidak mempengaruhi arti gitu, tapi kemudian ada apa namanya bacaan-bacaan. Ya kalau saya bisa contohkan. Artinya tetap ya, Pak. Artinya tetap maksudnya soleha kan, Pak. Soleha dong, soleha artinya. Walaupun kamu kalau kemudian kuliah di Mesir, itu orang Mesir pasti bingung gitu. Mas syekhnya saya, mana ismik? Solekah. Mana solekah? Lah, soleha ya syekh. Soleha. Ayo soleha, solekah. Karena kamu nanti bingung loh. Harus sesuai dengan ijazah itu harus sesuai dengan tulisan. Solekah ya kelas tulisannya itu solikaha pakai kaf. Tidak bisa ditulis dalam bahasa Arab soleha. Berarti nggak bisa ditulis kayak so, lam, soli, ha, sama tak marbutoh. Nggak bisa dong. Iya, tak. Kalau kemudian ke Arab nggak bisa. Karena di Arab itu masyayikh itu kemudian atau administrasi di sana itu harus sesuai dengan dialeknya gitu. Kalau dialeknya solekah ya solekah. Kayak saya misalnya mabda dzikaro. Sebenarnya dari mabda'ul dzikri gitu. Mabda dzikri. Kalau dzikaro apa dzikaro? Dzikaro kan nggak ada artinya dalam bahasa Arab gitu. Dzikaro. Dia menjadi apa tafdil misalkan. Maka saya tulisnya zal kaf alif. Ka ro gitu. Jadi kalau kamu ke Arab itu misalkan kuliah maka tulisan kamu solikah pakai kaf. Saya baru tahu, Pak. Iya nggak apa-apa baru tahu. Tapi nggak apa-apa, tetap solehah pokoknya. Siap. Iya, Min. Ada pertanyaan lagi? Nah, Saudara Winda hadir, Saudara Winda nih. Saudara Winda sudah datang, Saudara Winda sudah datang. Ada pertanyaan Saudara Winda? Kepencet ya, Pak. Oh, kepencet. Izin bertanya. Siap, itu kan di sini bertanya itu. Mantap. Bapak, bentar, tapi berarti dari keberagaman lahja itu, di setiap lahja itu ada ajamnya kan ya Pak, yang kemarin kita bahas itu? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu. Tapi bagaimana? Intinya begini intinya di dalam bahasa, di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah kata-kata yang mu'arrabah. Gitu. Dalam artian mu'arrabah berarti kata itu sudah diserap dari bahasa asing. Jadi kamu harus memahami itu dulu gitu. Ada bahasa asli bahasa Arab
kelompok besar dalam rumpun Arab itu, ada yang di luar dari rumpun Arab. Bahasa yang keluar dari rumpun Arab itu namanya bahasa ajam, yang masuk ke dalam bahasa Arab lalu disebut mu'arrabah, diarabkan. Gitu ya. Diarabkan. Nah, makanya proses perjalanan saya nggak tahu tuh akhirnya. Apakah kemudian bahasa-bahasa di setiap kabilah itu kemudian memiliki mu'arrabahnya sendiri? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Itu perlu penelitian lagi yang lebih mendalam gitu. Jadi pertanyaan Ustaz Winda, apakah di setiap lahjah atau di setiap bahasa itu ada ajamnya masing-masing? Lah, tidak tahu. Tapi jawaban yang sederhana adalah bahwa dalam Al-Qur'an pendapat yang bisa dipilih adalah pendapat yang menggabungkan antara pendapat yang mengatakan tidak ada ajam, yang kedua ada ajam. Nah, maka pendapat Imam Suyuti kan pendapat yang tengah-tengah. Pendapat yang mengatakan oke, ada ajam karena faktanya seperti itu gitu dalam penelitian. Ada ajam. Tapi ajamnya ini kemudian yang sudah dimu'arrabkan, nah gitu dia. Gitu ya, Ustaz Winda ya? Terima kasih, Pak. Iya, udah sudah. Waduh, nanya lagi dong sudah. Cuma satu sudah. Siap. Pertanyaan lagi? Khalas? Baik. Kalau tidak berarti mungkin minggu Selasa besok diliburkan saja atau kita UTS. UTS-nya tapi bagaimana nih kira-kira enakan? Saya sebenarnya pengen itu UTS itu kalian beropini saja, beropini tentang bahasa Al-Qur'an gitu. Tapi kalau beropini berarti bahasanya bahasa opini loh ya. Saya bahasa opini itu kan berarti bahasa sendiri gitu. Bahasa ngarang. Jadi bukan bahasa yang ada referensinya. Jadi di sana namanya opini ya berarti pendapat pribadi tentang lughah Al-Qur'an. Yang kemudian menghimpun semua mata pelajaran yang kita pernah pelajari. Gitu ya. Jadi kalian pelajari dulu itu beberapa hal tadi itu, lalu kemudian membuat resum, intinya begitu. Tapi resum yang kemudian dari resum yang sifatnya adalah opini. Resum yang sifatnya adalah opini, beda loh ya. Opini dengan yang namanya artikel atau makalah itu beda gitu. Jadi kalian nggak perlu yang namanya footnote, nggak perlu. Daftar pustaka nggak perlu seperti itu. Tapi sifatnya opini. Kalau opini berarti kan jawabannya ya saya melihat bahwa Al-Qur'an ini adalah seperti ini gitu. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, yang mana kalam Allah sendiri itu adalah gitu. Jadi kalian belajar beropini di sana. Dan meresum semua pelajaran yang kita pelajari. Ada berapa mata kuliah kemarin? 7 ya? 6. 6 apa 7? 6. 6, Pak. Baik. 6 itu kalian harus resum. Dengan opini kalian sendiri. Lalu kemudian dikumpulkan ke saya via Google Drive. Google Drive itu sudah ada nama-nama kan masing-masing. Sudah diurutkan gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Ya Baik, semakin resumannya baik, ya menurut saya juga semakin semakin baik lah gitu menurut saya. Karena saya pengen melihat pemahaman kalian saja tentang materi kemarin gitu. Contoh saja misalkan kalamun nafsi sama kalamul lafzi, apa sih kalian pahami gitu? Kalian nggak usah ngasih dalil lah. Tapi apa yang kalian pahami dari kalam lafzi sama kalam nafsi yang Al-Qur'an gitu. Lalu impact-nya apa sih kita memahami itu? Gitu. Lalu kemudian ketika kita ngomong Al-Qur'an sebagai histori bahasa Arab gitu. Bagaimana kalian menjelaskan Al-Qur'an bahasa Arab itu sebelum datangnya Al-Qur'an? Bagaimana begitu? Jadi kan harus baca dulu, oke, lalu kan resum di situ dalam opini yang kalian punya. Paham ya bisa sini ya? Paham, Pak. Saya kira tidak sulit Paham, lah. Pak. Atau Dalam mau bentuk PDF, Pak. dalam bentuk PDF boleh. Diketik atau di itu, Pak? Diketik Ditulis. atau ditulis? Ditulis aja gimana? Iya, Pak. Bisa juga. Ditulis begini? Atau boleh dua-duanya? Tulis tangan. Tulis tangan, Pak. Iya, Pak. Tulis tangan. Beneran nih tulis tangan nih? Bebas kan? Iya. Ketik Siapa, juga Pak? Pak. Baca nantinya. Diketik, Pak.
Apa bebas Mending tulis diketik tangan sih, Pak. berantakan, Pak? Kalau Oh, gitu. diketik di tangan bagus Pak. Kalau pakai tulisan tangan. Ya udah. Kita sudah modern kok. Ngapain pakai begitu? Kita pakai tulis komputer aja. Tapi ingat loh ya, saya bisa membedakan. Saya kan editor. Saya bisa membedakan mana opini, mana yang kemudian itu bahasanya bahasa buku atau bahasa catatan kalian, atau bahasa apa namanya, atau bahasa inilah ya bahasa makalah lah gitu. Kalau bahasa makalah kan saya paham ya, nukil saja dari pendapat kitab dan lain sebagainya. Ini saya pengen kemudian opini. Jadi bentuknya adalah opini. Opini berarti ya pemahaman kalian tentang sebuah hal ditambahkan dengan sebuah ini kalian gitu, apa namanya, pisau analisa kalian gitu, ditambahkan dengan analisa kalian terhadap hal tersebut gitu. Boleh macam-macam ya, terserah, nggak apa-apa. Jadi kalau saya lihat, oh luar biasa ini Ustazah Winda ternyata memahami kalam nafsi itu seperti itu gitu, impact-nya dia punya seperti ini, oh, itu asik. Jadi apa namanya, kalian mengeksplorasi saja sendiri apa yang kemudian kalian pahami dari pelajaran ini, gitu ya. Bapak ada maksimal minimal lembar dan gitu, Mbak? Waduh, minimal lembar ya. Kira-kira berapa nih enakan? Kalau 6 apa namanya, 6 materi gitu. Ya, sebenarnya sih minimal itu bisa sampai 5 sampai 6 lembar ya, harus itu. Dengan spasi 1 juga bisa itu. Kalau 1,5 terlalu lebar ntar. Spasi 1 lah, biasa aja seperti kalian bikin tulisan ini aja, curhat. Gitu ya. Kebanyakan ya kira-kira 5 sampai 6 lembar. Kalau spasi 1. A4 spasi 1 Times New Roman. Kebanyakan ya. Iyalah, udahlah. Maksimal, jangan banyak-banyak. Saya juga kan ngebacanya kan ngejelimet saya. 41 anak gitu kan. Ya makanya maksimal 5 sampai 6 halaman. Maksimal 5 sampai 6 halaman. Ya jangan banyak-banyak, jangan apa namanya? Jangan kemudian terlalu banyak. Tapi gitu ya, spasi 1 gitu. Jadi nggak ada batas apa namanya minimal, tapi maksimalnya saja. Ya, tapi kalau saya kemudian melihat kalian menjawab cuma 1 lembar kan saya bingung gitu. 1 lembar, kalian pahami 6 materi tapi dijawab dengan 1 lembar. Nah, itu kan repot saya. Berarti ketahuan nggak pahamnya gitu. Tapi kalau kemudian kalian beropini, ya 5 sampai 6 lembar sebagai maksimal dengan spasi 1 itu, ya saya bisa tahu, oh iya dia memahami kalamnya seperti ini, kemudian kalam seperti ini. Dan jangan ada yang nyontek ya, ente udah belum? Nyontek dong, lihat sini gitu. Ya janganlah. Saya kan bisa membaca itu satu-satu gitu. Saya baca, oh iya ini begini begitu gitu. Ala kulli hal al-imtihan li ta'allum. Yang namanya ujian itu adalah untuk belajar, bukan sebaliknya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut apa namanya untuk menghadapi ujian, karena di situ kalian belajar gitu. Belajar akhirnya kalian membaca lagi, mengulang makalah kemarin, oh maksudnya apa ya gitu. Lalu kalian resume itu menjadi sebuah pemahaman kalian. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Batas pengumpulannya, Pak? Baik, batas pengumpulannya kalau bisa sehari 2 hari deh. Jadi kalau kalian tuh hari Selasa ya, maka hari Rabu atau hari Kamis lah. Jadi hari Selasa saya liburkan, maksudnya libur itu kalian yang ngerjain itu. Gitu. Oke, jadi masuk lagi minggu depan dengan apa namanya, ya dengan materi yang sudah disiapkan itu. Bapak nanti ngirimnya lewat link aja ke Bapak gitu. Iya betul, Google Drive, ngirimnya ke link aja. Ke saya, ini kan udah masukin ke Google Drive tuh. Saya Cindy kan udah ngurutin tuh, nomor 1 misalkan namanya adalah Andita Indah. Nomor 2 ini, nomor 3 ini sampai ke bawah begitu. Gitu ya. Atau mau dikirim via pos ke saya, ke rumah saya. Nantilah bulan Januari kita insya Allah kita bertemu gitu, insya Allah kita bertemu gitu. Nanti mudah-mudahan nanti bisa apa namanya, bisa kita lihat itu makalah-makalahnya yang ada. Gitu ya? Ya, Pak. Siap. Sudah cukup?
Margin 2,5 kan, Pak? Margin 2,5. Margin itu apa ya margin ya? Sebentar deh. Bukan. Margin itu apa ya? Di sisi Yang kanan kiri, Pak. atas bawah. Margin. Kanan kiri. Iya, oke. Standar aja lah. Standar makalah lah pokoknya. Tapi apa namanya ininya spasi 1 ya, spasi 1 lah. Jadi nggak usah ngambilin itu. Saya bisa baca kok tulisannya insya Allah gitu. Terus jumlah apa namanya fontnya 12 saja. Times New Roman 12 itu insya Allah cukup. Jadi kira-kira itu ada 6.000 karakter ya. Opini kalian 6.000 karakter gitu. Nah itu bisa ditaruh di syarat media itu. Nah. Buat jadi opini. Gitu. Saya sebenarnya pengen bikin kuis gitu. Kalau kemudian ada tulisan dari kalian, entah itu bentuknya opini, artikel, yang bisa tembus sanad media, saya tantang itu. Itu dapat tambahan poin dari saya. Winda, Pak Winda. Ya terserah. Pokoknya kalian punya tulisan terkait dengan Nabi, terkait dengan Quran, terkait dengan apapun kisah tentang Islam, yang pasti punya perspektif moderat ya, karena apa namanya sanad media itu kan punya perspektif moderat. Ya, pandangan-pandangan ulama dan lain sebagainya bisa tembus sampai redaksi sanad kemudian mentayangkan itu gitu. Dan pasti kan dapat bisyarah juga, tapi sama saya juga dapat poin. Gitu ya. Karena kan itu bagian dari apa namanya belajar juga kalian untuk kemudian apa masukin tulisan-tulisan kalian ke media massa. Dan saya memang di tim redaksinya. Jadi kemudian kalau masuk pasti lapor ke saya gitu. Mas Abda, ini tulisan dari mahasiswi IIKI. Siapa namanya? Oh iya, siap. Namanya Winda. Oh iya, siap. Tahu dia, anak 3E itu. Nah, gitu kan. Gitu ya. Jadi sebagai motivasi sajalah. Ayo masukin tulisannya ke sanad media. Kalau sekali bersanad bisa, nanti bisa masuk ke yang lebih tinggi lagi lah. Jurnal misalnya. Atau nanti tulisan Republika, Media Indonesia. Kalau sanad ini kan ya kecil-kecilan lah. Tapi tetap nanti kalau kamu bisa nulis masuk ke sana, tetap insya Allah kita kasih bisyarah. Kita kasih bisyarah insya Allah yang baik. Gitu ya. Oke, Oke, siap. Sudah, terima kasih sudah. Selamat istirahat. Apa namanya? Selamat ujian dan sehat-sehat selalu lah insya Allah. Gitu ya, terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.